anak-anak Fathahillah, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Linda. Hari ini kita akan belajar tematik 1F. Silakan teman-teman siap ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, teman-teman, kita akan bernyanyi bersama ya. Silakan teman-teman siap. Oke teman-teman, kita mau tepuk bersama ya. Silakan, kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati mari kita lakukan. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati petik jari. Kalau kesuka hati petik jari. Kalau kesuka hati mari kita lakukan. Kalau kesuka hati petik jari. Kalau kesuka hati sorak hore, hore. Kalau kesuka hati sorak hore, hore. Kalau kesuka hati mari kita lakukan. Kalau kesuka hati sorak hore, hore. Oke, sekarang sebelum kita belajar seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan sikap berdoanya. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sudah belajar sebelum berdoa ya. Sekarang teman-teman siapkan tematik 1F, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Nah, kita sudah sampai di subtema 3, lingkungan sekolahku. Untuk hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tetapi sebelum itu seperti biasa kita akan ulang materi yang sudah teman-teman pelajari di subtema 3,
pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang lingkungan sekolahku yang bersih, sehat, dan asri. Lingkungan sekolah yang bersih akan membuat teman-teman nyaman belajar. Ketika lingkungan sekolahnya tidak bersih, teman-teman belajarnya pun kurang nyaman. Nah, siapa sajakah yang harus menjaga kebersihan sekolah? Nah, semua warga sekolah harus menjaga kebersihan sekolah. Misalnya, kepala sekolah, bapak, ibu guru, siswa-siswi, dan juga semua orang yang berada di lingkungan sekolah wajib untuk menjaga kebersihan sekolah. Lalu teman-teman juga belajar tentang kalimat perintah. Nah, ada juga di sini sila ketiga Pancasila dan juga simbolnya. Bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Simbolnya yaitu pohon beringin. Nah, teman-teman juga belajar tentang bahan lunak. Contohnya itu ada tanah liat dan plastisin. Kalau plastisin bisa warna-warni ya teman-teman, bisa dibentuk menjadi apa saja. Lalu juga di sini kita belajar untuk bergerak melompat setinggi mungkin. Nah, di sini ada contohnya Nina ya. Teman-teman kemarin sudah mempraktikkan bersama-sama. Nah, itu adalah beberapa materi yang sudah kita pelajari di subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Di halaman 66, pembelajaran 3, ayo mengamati. Di sini ada percakapan antara Tony dan Dito. Kita simak bersama ya, boleh dibaca bersama. Siapa yang menjadi Tony, siapa yang menjadi Dito? Tony: halaman ini sangat kotor, Dito. Dito: iya, Ton, banyak yang membuang sampah sembarangan. Tony: lingkungan jadi kotor kalau banyak yang membuang sampah sembarangan. Nah, di sini percakapannya Dito kosong, teman-teman, yang berada di balon kalimatnya. Nah, sebaiknya Tony dan Dito melakukan apa? Lalu tuliskan kalimat ajakan yang sebaiknya diucapkan oleh Dito. Silahkan teman-teman tulis pada balon yang berwarna kuning. Kita pindah ke halaman 67. Ayo membaca. Nah, di sekolahnya Nina itu ada petugas kebersihan. Sama seperti di sekolah kita ya, ada petugas kebersihan. Ternyata petugas kebersihan di sekolahnya Nina itu sakit, tidak masuk. Jadi lingkungan sekolahnya menjadi kotor, sekolah menjadi tidak nyaman. Walaupun petugas kebersihan tidak masuk di sini, Nina dan teman-teman siswa yang lain bekerja sama membersihkan lingkungan. Ada yang membuang sampah, ada yang menyapu halaman. Semuanya bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Jadi semuanya bergotong royong, teman-teman. Nah, di sini Nina dan teman-teman memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, sikap tersebut merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ketika teman-teman bekerja sama, bergotong royong bersama teman atau bersama orang lain, itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila ya. Nah, di sini teman-teman silakan tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila yang tadi sudah Bu Linda sebutkan. Teman-teman silakan balik halaman bukunya ke 68. Ayo membaca. Nah, tadi di halaman 67 Nina dan teman-teman sudah bekerja sama dan bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Di sini sekolahnya Nina sudah bersih. Nina dan teman-teman pun belajar dengan nyaman.
Mereka membuat karya untuk dipajang di majalah dinding. Nah, di sini ada percakapan antara Bu Guru, Lani, Tony, dan Nina. Kita peragakan bersama-sama ya, siapa yang menjadi Bu Guru, siapa yang menjadi Lani, Tony, dan Nina. Kita baca bersama ya. Bu Guru, anak-anak, apakah tugas kalian sudah selesai? Lani, sudah Bu Guru. Bu Guru, kalau sudah selesai, pajanglah hasil karya kalian di majalah dinding. Nina, baik Bu, akan segera kami lakukan. Bu Guru, jangan lupa membereskan alat-alat yang kalian gunakan. Buanglah sampah di tempat sampah. Tony, siap Bu. Nah, di sini ibu gurunya mengucapkan kalimat perintah. Nina dan teman-teman menanggapinya dengan santun. Boleh teman-teman garis bawahi manakah kalimat perintah yang sudah Bu Guru ucapkan. Kita ke halaman sebelahnya ya, di 69. Ayo mengamati. Nina dan teman-teman membersihkan kelas. Tony dan Made harus bekerja sama untuk memindahkan benda yang berat. Misalnya menggeser meja. Meja adalah termasuk benda yang berat ya. Nah, di sini benda di kelas-kelas mempunyai berat yang berbeda. Meja dengan kursi mempunyai berat yang berbeda. Pensil dan buku juga mempunyai berat yang berbeda. Kita dapat mengukur benda-benda dengan timbangan sederhana. Silakan teman-teman lihat di sini ada gambar timbangan benda sederhana. Nah, di sini kita harus membuat timbangannya dulu seperti gambar di samping sini ya. Lalu kita masukkan dua benda yang berbeda di kedua kantongnya. Salah satu benda untuk diukur beratnya dan benda yang lain sebagai satuan ukurnya. Misalnya teman-teman menggunakan dua kantong. Lalu kantong yang satu dimasukin oleh satu buku dan kantong satunya dimasukin oleh 10 klip kertas. Apakah 10 klip kertas itu sama dengan berat satu buku atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini ada penghapus dan klip kertas ya. Ternyata berat penghapus sama dengan 5 klip kertas. Nah, kalau menggunakan kelereng, berat satu penghapus sama dengan 2 kelereng. Seperti itu contohnya ya, teman-teman. Kita ke halaman 72 ya teman-teman. Pembelajaran 4. Ayo peragakan. Pada jam istirahat, Nina dan teman-temannya bermain engklek di halaman sekolah. Teman-teman, apakah pernah bermain engklek bersama teman-teman? Nah, nanti bisa teman-teman praktikkan ya. Di sini pertama kita harus menggambar area bermain engklek. Lihat. Seperti gambar berikut ya, sudah digambar oleh Nina dan teman-temannya. Lalu kita harus menentukan urutan pemain dengan home pimpa. Nah, setelah itu, setelah ditentukan urutan pemain, kita harus melemparkan pecahan genting ke kotak pertama. Kita harus melompati dengan satu kaki. Nah, bermain engklek berarti bisa menjaga keseimbangan tubuh ya teman-teman ya. Nah, di sini lewatilah setiap kotak. Selain kotak yang terdapat pecahan gentingnya, mendaratlah dengan kedua kaki di 2 kotak yang bersisian. Setelah mencapai ujung, kita harus kembali ke kotak pertama. Lalu kita ambil pecahan genting yang sudah kita lempar. Pasti teman-teman sudah tahu ya cara bermain engklek. Kita ke halaman 73. Ayo membaca. Nina dan teman-teman bermain dengan gembira. Setelah lelah bermain, mereka pun beristirahat.
Mereka makan dan minum di tepi lapangan. Mereka tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sampah makanan dan minuman dibuang di tempat sampah. Lalu bel tanda masuk pun berbunyi. Di sini ada percakapan antara Bu Guru, Nina, dan Deli. Kita baca bersama ya. Bu Guru, bel sudah berbunyi anak-anak, masuklah ke kelas masing-masing. Nina, siap Bu, kami segera masuk kelas. Bu Guru, masuklah dengan tertib, jangan mendorong teman dan saling mendahului. Deli, baik Bu Guru. Nah, di sini Nina dan teman-teman menanggapi perintah Ibu Guru dengan santun. Mereka senang melaksanakan perintah guru. Nah, teman-teman silakan boleh digarisbawahi kalimat tanggapan Nina dan teman-temannya yang mana. Lalu kita juga harus mencontoh sikap mereka dalam menanggapi perintah dari guru. Kita ke halaman 74, ayo berkreasi. Selesai beristirahat, Nina masuk ke kelas. Di kelas, Nina belajar membuat pajangan dari bahan lunak. Ayo melanjutkan membuat kreasi bahan lunak. Di sini kita harus susun kreasi buatan teman-teman ya. Buatlah sebuah cerita dari plastisinmu. Misalnya di sini mau bercerita tentang hewan di alam ataupun tentang yang lain. Nah, setelah selesai kita harus merapikan alat-alat yang sudah digunakan. Kita harus tetap menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Teman-teman silakan simak ya di halaman 74. Nina dan teman-temannya membuat hewan di alam. Ada yang membuat kucing, lalu juga ada yang membuat gajah. Kalau Tony membuat kendaraan yaitu mobil. Jadi plastisin itu bisa dibuat atau dibentuk sesuai yang teman-teman mau atau teman-teman bisa. Alhamdulillah pembahasan materi untuk hari ini sudah selesai ya teman-teman. Sebelum itu kita mengulang materi yang sudah Bu Lina sampaikan ya. Nah, di subtema 3 pembelajaran 3 dan 4 kita sudah mempelajari tentang kalimat ajakan. Lalu juga ada kalimat tanggapan dari kalimat perintah yang diucapkan. Kalimat tanggapan dari kalimat perintah harus sopan ya teman-teman. Seperti Nina dan teman-temannya menanggapi perintah dari Bu Guru dengan sopan. Lalu di sini juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah bersama-sama dengan bekerja sama dan bergotong royong. Bekerja sama dan bergotong royong merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Nah, di sini juga kita belajar membuat timbangan sederhana untuk mengetahui berat benda dengan alat ukurnya. Alat ukurnya bebas, bisa menggunakan klip kertas atau menggunakan yang lain. Nah, di sini juga kita belajar membuat karya dari plastisin. Nanti setelah dibuat karyanya, teman-teman bisa ceritakan yang sudah teman-teman buat. Misalnya membuat hewan di alam. Teman-teman ceritakan hewannya namanya apa, makannya apa, cara berjalannya bagaimana. Nah, di sini kita juga belajar tentang gerakan bermain engklek bersama teman-teman. Nah, itu adalah beberapa materi yang sudah kita pelajari di subtema 3 lingkungan sekolahku, pembelajaran 3 dan 4. Alhamdulillah sudah selesai ya pengulangan materi untuk hari ini. Sekarang waktunya kita untuk berdoa selesai belajar. Buka tutup, bertepuk tangan, hey hey. Buka tutup, tangan diangkat. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku angkat keduanya. Mari kita berdoa. Silakan sikap berdoanya. Surat Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar bersama untuk hari ini ya. Nah, sekarang Belinda akan menginfokan tugas yang harus teman-teman isi. Teman-teman, tugas untuk hari ini silahkan isi buku tematik 1F subtema 3 di halaman 66, halaman 70, halaman 71, dan halaman 75. Selesai dikerjakan, tidak perlu dikirim ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi dari Bu Linda. Semoga apa yang teman-teman simak pada hari ini menambah pengetahuan teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa rajin mencuci tangan, lalu memakai masker. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Sayur dan buahnya jangan lupa ya. Bu Linda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.